Assalamualaikum bro. Nah ini kita bahas masalah yang sangat aktual. Aktual itu temennya aktual gitu loh bro. Ya, jadi ini kita lagi-lagi ngobrol sama pengamat dari Bukit Cengkeh. Jadi siapa tahu dari ide-idenya, dari apa namanya, pokoknya dari isu-isu yang dibicarakan itu bisa menginspirasi kita semua gitu. Jadi gini, gimana ini Pak Lord Minto soal tempe ini? Halo, ketemu lagi dengan topi miring. Jadi gini, saya tadi pagi-pagi muter ke pasar. Ya. Ternyata harga tempe itu ya luar biasa kenaikannya. Mahal. Ya mahal sehingga untuk orang kaya. Kalau untuk yang kebanyakan ini ya dibilang emang terlalu tinggi. Gitu ya. Gitu. Jadi saya lihat juga di warteg nggak ada gorengan tempe, di rumahku juga biasa goreng tempe enggak. Ya jadi agak sulit gitu loh. Dan ini kan emang Di pasaran. ya, dan ini emang makanan yang dari mbah kita, nenek kita, dari temurun itu kan kita sudah terbiasa tempe tahu. Oke, nah solusinya gimana nih kalau sekarang ada kok bisa-bisanya ada langka ini loh? Iya. Apa yang salah ini kira-kira? Ya, sebenarnya ini tidak salah dan ini harus diperbaiki ke depan. Jangan sampai ini terjadi seperti ini. Dan ini bukan sekali. Sering. Tahun yang kemarin juga kayak gitu terus saja. Nah, ini selesai. Nanti ke depannya akan terjadi lagi. Jangan-jangan ulang tahun ya? Iya betul. Jadi ulang tahun tuh tempe langka ya ulang tahun. Langka juga. Makanya gini, saya punya gambaran. Emang saya lihat TV kok solusinya kayaknya ya dari luar itu harganya mahal, kita bukan nggak mampu beli, tapi kalau dengan harga segitu ya akhirnya harga itu tinggi. Itu. Jadi ya sebenarnya kita nggak boleh tergantung pada negara lain. Nah, kita harus merdeka. Gitu. Dalam arti merdeka gini, kita itu dikatakan banyak apa namanya pulau ya mas? Ya pulau. Pulau itu banyak banget. Yang di Indonesia pulau kecil-kecil sampai gede, terus ada lagi yang Pulau Seribu. Pulau Seribu, banyak banget gitu loh. Ya itu sebenarnya gini solusinya, pemerintah itu harus memberikan satu pulau kepada IPB. Ya nggak usah luas dulu lah. Jadi anak-anak IPB itu untuk KKN kayak apa, suruh neliti salah satu pulau yang kira-kira cocok untuk nanam tempe kedelai. Oh, tak kira nanam tempe. Wes. Jadi yang ini diteliti tanahnya itu. Oh ini cocok bener ini untuk tanaman kedelai, dan itu langsung dicoba dan sama katanya kedelai dari luar itu bagus ya, gimana bagusnya kan bisa dipelajari. Ya kalau itu emang sudah bagus, kita bikin berapa hektar dulu untuk dicoba. Kalau itu emang menghasilkan ya diperluas tanah itu untuk menanam kedelai itu. Iya di Indonesia tuh luas-luas. Papua di. Pokoknya ya untuk contohnya sementara itu kalau saya di Pulau Seribu dulu. Pulau Seribu. Ya nanti kalau emang berkembang ya pulau-pulau lain itu. Pulau 900. Pulau 900, Pulau 300 yang itu harus dibudidayakan. Nah kalau udah dibudidayakan gede kan kita bisa ekspor. Soalnya jadi dibalik, bukan impor. Bukan, saya pernah baca dulu tahun berapa kita itu bisa untuk mengekspor. Kenapa sekarang kok nggak bisa? Ini bagusnya usulnya ke Pak Menteri Pertanian tuh. Loh betul, ya menteri apapun lah. Enggak ini khususnya Menteri Pertanian itu kan dari Makassar tuh. Yasin Limpo. Limpo. Coba. Itu beras itu Pak. Hah? Beras ya, yang top saya baca.
Pak Yassin Limpo konsumsi beras dia udah. bukan sekarang dilatih bagaimana beliau perhatiannya kedelai gitu loh. Iya. Kedelai. Jangan beras saja. Oh ya, gitu. Jadi gitu Pak Yassin Limpo nih. Usul nih. Jadi gini, tanah setelah dicek bahwa itu cocok. Nah, nanti di situ dibikin bedeng. Ya, bedeng-bedeng untuk tempat tinggal. Bedeng itu bahasa Inggris apa bahasa apa tuh? Oh, nggak tahu, bedeng itu tempat tinggal yang nggak permanen. Iya. Ya permanen juga lebih bagus. Itu nanti untuk Penginapan. posko ya, penginapan pegawai-pegawai yang akan diberdayakan di situ untuk penelitian. Ya. Nah, kalau pernah dengar katanya orang-orang yang di penjara Nah, supaya itu. kerja itu gimana? Betul. Jadi kita tuh tidak sulit cari pegawai. Jadi pegawai gini, kita ngambil ke penjara-penjara, ke lapak, suruh orang-orang itu bekerja di pertanian, tapi harus dipilih dulu kira-kira yang kelas apa yang harus dikirim. Ya, misalnya Joko Chandra, Wes, pokoknya harus dipilih. Pinangki, wes. siapa lagi? Wes, ngetop boleh, gak ngetop boleh. Ya, saya mau Pak. Nah, itulah orang-orang yang akan ditaruh di sana untuk diajarin dilatih Ya. untuk di pertanian itu. Nah, setelah itu dilatih bisa, ya di situ sebelum dibikin bedeng itu ya situ ditanamin dulu singkong, jagung yang 1 hektar lah. Ya. Itu untuk makanan cemilan, tapi mereka juga akan disuplai makanan yang tetap. Nah, kira-kira nih kesulitannya apa nih kalau di Indonesia ini? Sebenarnya sulit tidak, Pak? Nggak sulit. Kan ini proyek ini sebenarnya untuk jangka panjang, bukan untuk pendek. Bukan untuk sekarang enggak, itu untuk kedepannya, jadi harga itu akan stabil terus dengan adanya kita punya itu tadi Pulau-pulau tadi. Hasil kedelai itu. Jadi stabil aja lah gitu. Dan pulau itu pun boleh ditanamin apa, tapi jangan selain kedelai. Boleh tanamin yang kita ekspor. Kalau ditanamin dengan petani-petani kita itu bersaing, itu nggak boleh. Jadi kita harus memilih, ini yang selalu ekspor ya itu diteliti, diselidikin supaya kita nggak ekspor. Padahal itu kalau udah bisa terjadi bagus itu. Kulitnya itu Pak, itu bisa untuk kambing. Ya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang di penjara itu supaya dikaryakan, jangan disuruh makan tidur, dikaryakan. Nah, nanti kalau emang udah hasil, mereka juga digaji Pak dari hasil yang kita panen itu. Bukan mereka dipekerjakan aja, digaji supaya dia bisa kirim ke keluarganya duit, supaya keluarganya ikut tersenyum. Dan itu kalau emang kita bikin nggak luas, yang sedang-sedang aja, ternyata itu ada hasilnya diperbesar. Itu kalau misalnya nih Pak Minto disuruh jadi Pimpro oleh Pak Menteri, itu mau nggak kira-kira? Iya, saya rasa harus mau. Mau ya. Kalau aku kan gini, ini bukan untuk diriku sendiri. Satu, untuk orang-orang di penjara supaya dia bekerja terus ngerti ya dari aku jadi bukan di penjara aja, tapi saya diajarin untuk ini gitu, dan dia ada hasilnya. Ya. Jadi kedelai itu kalau emang itu bagus ya mungkin bisa diekspor. Jadi anak IPB itu suruh neliti tanahnya. Ya kalau cara panennya seperti di luar negeri dengan mesin itu, ya mungkin ada fakultas ITB ya yang bikin caranya supaya panen cepat dulu dengan alat-alat itu. Nah, kalau yang UGM suruh ngapain? UGM? Ya suruh bikin susunya itu aja. Ya begitulah gambarannya. Makin menarik ini. Jadi ada IPB yang disuruh meneliti, ITB bikin alat untuk nanam atau manen kedelai. Nah, anak UGM yang bagian itu susunya katanya. Itu menarik juga. Susu gayalan di mama. Jadi gini bro, ini kadang-kadang gagasan-gagasan kecil ini kalau diperhatiin itu bagus juga ini untuk bisa didengarkan oleh para pihak. Minimal nih
ini loh Pak Yassin Limpo. Bapak udah diangkat jadi menteri, itu coba maksimalkan bagaimana suatu pulau bisa menjadi Lahan pulau pertanian. tempe gitu. Ya, Kalau di Makassar ada namanya Danau di Tempe. Danau Tempe itu di Kabupaten Wajo. Wajo. Ini jangan Danau Tempe, sawah kedelai Wah. atau pulau kedelai gitu. Nah, Bapak kalau bisa menciptakan itu dan menjadikan Indonesia ekspor tempe, kok tempe, delay, Bapak bisa di wapres loh. Wah, ini satu-satunya, mumpung 2024 masih lama nih Pak. Gitu ya bro? Bikin itu Mas, satu lagi lah. Apa tuh? Ya, jadi gini, kita aja mau bikin ibu kota bisa, masa satu pulau dikerjakan dengan dana yang untuk kedepannya aja masa nggak kuat. Iya, Nah, iya. jadi kalau nggak kuat ya mungkin dilelang. Dilelang. Siapa dari warga-warga yang kaya itu untuk, ya itu teknisnya pemerintah lah, dilelang dulu atau di apa, kalau pemerintah dananya nggak ada ya sewa apa ya. Iya. Intinya pokoknya idenya ini kita bagaimana swasembada tempe. Kok tempe melulu sih? Kedelai. Karena kedelai tanpa tempe juga nggak enak gitu. Gitu bro. Jadi kita pengen usul nih kepada Pak Menteri Pertanian. Yang lain tuh biar mikir yang lain lah. Yang Ini lain, ya. Bapak mikir kedelai aja coba. Kita tunggu nih. Kalau Bapak nggak bisa ngurusin kedelai, nanti kami yang akan ngurus tempenya. Gitu. Peci Miring membahas soal tempe. Tahu nggak? Oh, tahunya belum. Harus dari kedelai dulu baru tahu gitu. Gitu ya, Bro. Sampai ketemu di lain waktu dan mungkin seri tempe akan kita lanjutkan untuk edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.